I'm not playing by the rules if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Hiding the clouds, I don't fit into the crowd. Baby, it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like that. This is just the way that I am. Head in the clouds, I do not fit into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am. I'll be right next to you. I never wanna miss a thing. We fall in love again. You know I'm able not to drown, 'cause all that you go through, I'm with you. 'Cause all that you go through, I'm with you. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cipari atau yang mewakili, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu guru pendamping, serta yang kakak cintai adik-adik semuanya dari SMP Negeri 1 Cipari. Mana suaranya? Semangat enggak? Sudah mandi? Yakin? Coba di sampingnya bau enggak? Enggak. Hidungnya masih ada. Oke, cantik-cantik, ganteng-ganteng, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, tadi sudah perkenalan, masih ingat namanya? Namanya oh, gak ada. Namanya Kak Rozikin, panggil aja Kak Rozi ya. Kak Rozi, tapi kalau sama cewek paling senang dipanggilnya sayang. Ya, bu, kalau cowok senang kalau dipanggil sayang. Ya. Oke. Kakak di sini sebagai tour leader atau TL dari Biro Perjalanan Wisata Jalpatur Majenang, yaitu yang beralamatkan kantornya berada di Pahonjian, tepatnya berada di sebelah selatan, kurang lebihnya 50 meter dari kantor Balai Desa Pahonjian. Itu kantornya di sana, yaitu di Jalan Raya Pahonjian kilometer 04 Majenang. Silakan adik-adik kalau main ke Majenang, mampir di Pahonjian, kantornya ada di pinggir Jalan Pas, oh itu ya, sebelah kanan kalau dari sini. Nah, Jalpatur Majenang ini kami Biro Wisata. Apabila adik-adik keluarganya yang membutuhkan perjalanan wisata atau family gathering ya, atau perjalanan wisata religi, study tour dan yang lainnya, silakan bisa menghubungi Biro Jalpatur Majenang. Tentunya Jalpatur ini kami sudah ada sejak lama ya, sudah 18 tahun, sudah cukup lama ya. Adik, berapa tahun umurnya?
13, 14 ya, berarti udah tuaan Jalbatur ya. Berarti ya, Jalbatur ini adik-adik belum lahir sudah berdiri ya. Jadi sudah terpercaya ya kualitas dan fasilitasnya. Oke, kami Jalbatur Majenang bekerja sama dengan PO Bus Maju Lancar Utama. Gimana bisnya, sudah merasa nyaman? Sudah nyaman belum? Nanti nyaman-nyaman ditinggalin. Oke, kita ditemani sama Pak driver yang paling muda di Maju Lancar, paling ganteng, kata istrinya, namanya Mas Iip. Mas Iip, kita sapa semuanya, sapa dulu ya. Nanti bilang halo Mas Iip gitu ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Iya, nanti dikasih basuri. Dan juga temennya, asistennya di samping kirinya itu namanya Mas Ratno ya. Silakan kalau adik-adik butuh bantuan buka bagasi bisa manggil Mas Ratno atau ke kakak ya, nanti bisa ditolongin. Oke, selanjutnya di dalam bus ini ada beberapa fasilitas yang bisa kita pakai. Di antaranya ini ada tong sampah, sudah disediakan tong sampah. Jadi adik-adik kalau habis makan bawa jajanan dari rumahnya, silakan buang sampah pada tempatnya ya. Jadi kita harus menjaga kebersihannya. Jadi supaya nyaman semuanya. Paham ya? Selanjutnya di sini juga ada tempat cas HP, itu ada colokan yang di samping speaker, ada kelihatan? Ya, silakan nanti bisa ganti-gantian ngecasnya ya. Ya. Namun tidak diperbolehkan ngecas power bank. Jadi hanya untuk ngecas handphone ya. Bisa dipahami? Jadi kalau ngecas power bank itu nanti konslet malah nggak bisa semuanya. Ya, jadi hanya untuk ngecas handphone. Selanjutnya juga di sini ada di atas ini ada lubang apa namanya? AC apa? AC angin. AC singkatan apa? Ayo. Singkatan apa AC? Air conditioner ya. Ini AC itu singkatan ya. Dan juga ada audio video ya, silakan nanti yang mau nyanyi-nyanyi, joget-joget, karaokean nanti silakan bisa request ya. Di sini mana artisnya? Bis 4 itu. Oke, nanti bisa request mau lagu apa aja boleh ya. Selanjutnya dari Biro Perjalanan Wisata Jalbatur Majenang, kami juga memberikan fasilitas, yaitu diantaranya nanti ada air mineral ya, dan juga ada snack ya. Nanti kita berhenti di pom bensin Wanarja ya, nanti untuk mengambil air mineral dan juga snack. Selain itu kami juga menyediakan ada P3K. Tahu P3K? Singkatan apa? Pertolongan pertama pada kesempatan ya. Kesempatan kalau ada yang pusing ngasih obat, maksudnya seperti itu ya. Silakan ada yang membutuhkan obat-obatan, kakak punya Antimo, Bodrek, Paramek dan teman-temannya yang membutuhkan obat-obatan silakan bisa menghubungi kakak. Dan juga kakak di sini punya kantong Doraemon. Ada kantong Doraemon ya. Nanti dikasih kantong Doraemon. Kalau pusing, mual, muntah ya, itu nanti yang muntah itu nanti silakan kalau mau buang sampahnya harus diikat dulu ya. Harus diikat yang kencang baru dibuang seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kakak di sini akan menginformasikan rute perjalanan kita menuju ke mana ini kita? Jakarta. Yakin ke Jakarta? Enggak salah. Enggak. Beneran. Oke. Kita ke Jakarta, nanti kita akan berhenti untuk makan malam, ada makan malamnya ya. Yaitu di Simpang Raya ya, nanti sekitar jam 7-an kita nyampe di Simpang Raya untuk makan malam. Terus kita lanjutkan perjalanan yaitu langsung ke hotel, check in ya, langsung ke hotel Arcadia. Kita transit dan menginapnya itu di hotel Arcadia. Nanti silakan adik-adik akan dikasih kamar ya, nanti akan dibagi kamarnya. Nanti informasinya akan kakak informasikan ya tentang isinya. Ada yang 4, ada 5, nanti diinformasikan lagi ya. Nanti nunggu informasi dari hotelnya dulu seperti itu. Nah, untuk hari pertama kita akan mengunjungi kebun binatang Ragunan ya.
Jadi kita hari pertama itu ada 4 objek. Jadi ada Ragunan. Terus yang kedua ada Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti ya, Lubang Buaya. Terus habis dari sana kita menuju ke Monas atau Monumen Nasional. Terus habis dari sana kita menuju ke Kota Tua ya, Kota Tua atau Batavia ya. Nah itu untuk hari pertamanya. Jadi karena hari pertama itu 4 objek, 4 tempat yang kita kunjungi. Jadi nanti untuk paginya jam 7 semuanya sudah ada di dalam bis untuk hari pertama ya. Jadi gasik, agak gasikan. Untuk hari kedua yaitu kita menuju ke Taman Impian Jaya Ancol ya. Tempatnya menuju ke ODS Ocean Dim Samudra dan juga ke Dufan ya. Habis dari Dufan kita menuju ke Pantai Ancol, Pantai Indah Ancol ya. Dan juga untuk makan sore atau makan malamnya di pantai ya. Dan juga tentunya ada yang mau membeli oleh-oleh, nanti kita juga akan berhenti di pusat oleh-oleh makanan yaitu di Family 3 Sadang ya. Nah itu sedikit informasi dari kakak. Nanti untuk informasi selanjutnya akan kakak informasikan kembali. Kurang lebihnya nanti kalau ada pertanyaan bisa menghubungi kakak ya. Kakak ucapkan selamat menikmati perjalanan bersama kami Jalur Batur Majenang, sahabat dekat wisata Anda. Lampu merah, ku yakin semua ini hanyalah hambatan sementara. Tapi ku berada di lampu merah, ku harap kau sabar untuk menunggu aku di sana. Walau ku berada di lampu merah, ku yakin semua ini hanyalah hambatan sementara. Setiap hari kau tanyakan apa kabar adik. Meski tak semua jawaban benar-benar baik. Mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri, ingin pulang ke pangkuannya, tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Aku manusia yang penuh ambisi, yang sering lupa bahwa ingin dimengerti. Banyak tempat
tempat untuk kembali. Meski tak senyaman di rumah sendiri, mulai lelah dengan tekanan di duniaku sendiri. Ingin pulang ke pangkuannya, tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan. Akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu tempatku berteduh. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang ku rindukan. Akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Semua doa dan harapannya. Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on, hold on. Take my hand and bring me back, yeah. I'll risk everything if it's for you. A whisper
2, 3. Tahan. Nah, semuanya boleh gaya bebasnya, silakan ekspresikan gaya kalian. 1, 2, 3. Ketika yang akan tahan semuanya. 1, 2, 3. Tahan. Tahan dipanjang. Apa? Ya, bikin jelil nggak? Mau bikin jelil nggak? Ya, saya coba ya. Kalau saya Nah, oke coba. Semangat sekali jadi ya. Yang semangat semuanya. 1, 2, 3. Gimana kita? Gimana kita? Semangat pagi. Peta. Peta. Selamat bermain. Dengar ayuku, kau bintang terakhirku, jadilah kau pendamping hidupku. Tak sengaja di satu masa, awal pertemuan di sana, ku melihat parasmu, cantik ayunan lugu. Kau berbeda dari yang pernah ku jumpa. Dirimu membuatku yakin, memilihmu menjadi pasanganku. Tanpa pikir panjang, ku lamar dirimu, menjadikanmu sebagai istriku. Dengar ayuku, tepiskan hilangku, ada cerita yang harus kita rangkai bersama. Dengar ayuku, kau bintang terakhirku, jadilah kau pendamping hidupku. Ma, Neng sangat bersyukur kepada Allah di hari yang sangat indah ini. Mama masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan waktu untuk menyaksikan dan mengantarkan Neng ke pintu gerbang pernikahan. Maafin Neng yang gak bisa membalas jasa-jasa Mama. Izinkan Neng menjalani hidup dengan seorang laki-laki yang telah dijodohkan Allah, yang kelak akan menjadi imam Neng. Restuilah pernikahan ini agar Neng bahagia bersama pasangan. Neng gak bisa ngebalas semua jasa-jasa Mama, walaupun seluruh harta yang Neng punya, sekalipun tetesan darah, Neng gak bisa ngebalas itu semua. Terima kasih Ma, terima kasih Ayah. Semoga kelak surga
sebagai balasannya untuk mama dan ayah. Neng sayang banget sama mama. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Kartika Agustina bin Aben Barudin dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Dengar ayuku, tepiskan hilangku. Ada cerita yang harus kita rangkai bersama. Dengar ayuku, tepiskan hilangku. Ada cerita yang harus kita rangkai bersama. Dengar ayuku, kau bintang terakhirku. Jadilah kau pendamping hidupku. Dengar ayuku, tepiskan hilangku. Ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kami masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kami masih bisa berkumpul di Monumen Pancasila Sakti dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti setelah pulang dari sini berkumpul sama keluarga juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Itu harapan kami semua. Kami atas nama Kepala Monumen Pancasila Sakti mengucapkan selamat datang kepada rombongan SMP Negeri 1 dari Kota Cipali ya. Silakan ya, selamat datang pada Bapak Ibu gurunya dan siswa-siswinya semua. Nah, sekarang adik-adik sudah ada di Monumen Pancasila Sakti. Nanti adik-adik saya ajak di 3 tempat. Yang pertama yaitu di ring 1. Di ring 1 itu dengan koleksinya ada 7 pahlawan revolusi, ada 3 rumah bersejarah, ada sumber maut. Setelah dari ring 1 kita menuju ke Museum Pengirangan PKI atau Komunis. Di museum tersebut ada 34 diorama yang menerangkan tentang pemberontakan PKI di seluruh Indonesia dari Jawa sampai Sumatera. Nanti ada di museum tersebut. Lalu yang ketiga yaitu di Museum Pasipan. Di Museum Pasipan ada 16 diorama yang menerangkan tentang penculikan para pahlawan revolusi. Nah, Monumen Pancasila Sakti berada di Jalan Raya Pondok Gede, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dengan luas areanya yaitu 14,6 hektar. Dan Monumen Pancasila Sakti dikelilingi ada beberapa tempat, yaitu yang pertama di
di sebelah barat, yaitu antara Taman Mini Indonesia Indah sama Rumah Sakit Asrama Haji. Kebaliknya barat, yaitu timur, kurang lebih 500 meter dari kita duduk. Di situ ada Sungai Sunter yang menggariskan dua provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta sama Provinsi Jawa Barat. Lalu di sebelah utara yaitu ada Pangkalan Hari Perdana Kusuma atau lapangan pesawat terbang. Kebalikannya utara yaitu selatan. Di sebelah selatan yaitu ada markas besar Tentara Angkatan Darat atau Mabes TNI. Itulah yang ada di sekeliling Monumen Pancasila Sakti. Kemudian, apa tujuan Monumen Pancasila Sakti dibangun? Nah, tujuannya yaitu satu, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan revolusi. Yang kedua, mengingatkan kembali kepada generasi-generasi penerus supaya tidak terulang kembali gaya-gaya laten komunis. Apa itu gaya-gaya laten komunis? Yaitu musuh dalam selimut. Seperti contoh, kalau kayak jadi dari Kota Cilacap ke sini, ya, ke Jakarta jalan-jalan piknik, kompak selalu ya kelihatannya kompak. Tetapi belum tentu satu pendapat, satu pemikiran, bahkan selalu bertolak belakang. Itulah yang disebut musuh dalam selimut. Kemudian yang ketiga, sarana rekreasi dan edukasi. Nah, jadi kalau ada ke sini ada rekreasi dan jalan-jalan, tetapi tidak semata-mata hanya rekreasi dan jalan-jalan, yaitu sambil belajar. Belajarnya apa? Belajar sejarah. Sejarahnya tentang apa? Yaitu tentang G30 SPKI. Itulah tujuan Monumen Pancasila Sakti dibangun. Terus kapan dibangunnya Monumen Pancasila Sakti? Yaitu pada awal bulan Agustus 1967. Nah, museum tersebut dibangun bertahap. Yang pertama, ya, yang dibuka untuk diresmikan yaitu yang ada di ring 1, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1972. Lalu yang keduanya di Museum Batibara, yaitu diresmikannya juga pada tanggal 1 Oktober 1981. Yang ketiga, yaitu di Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis, itu diresmikannya pada tanggal 1 Oktober 1992. Ini semua yang meresmikannya yaitu Bapak Presiden kita yang kedua, siapa? Soeharto. Nah, itulah tujuan Monumen Pancasila Sakti. Terus, nama-nama pahlawan revolusi. Coba Mas atau Mbaknya yang sudah kenal dengan nama-nama pahlawan revolusi, coba yang berani tunjuk jari dengan benar semua, tidak beretape, ya. Nanti ada hadiahnya. Coba, siapa yang berani? Yuk ya, tahu tunjuk jari yuk. Yuk, tanpa beretape, ini ada. Nanti kalau benar semua ada hadiahnya, kita beli mobil 2. Ayo. Coba, mana yang berani? Nah, sekarang didengar sama ditulis ya, bisa coba KP. Nama-nama pahlawan revolusi. 1. Jenderal Ahmad Yani. 2. Jenderal MT Haryono. Yang ketiga, Jenderal Siti Panjaitan. Nah, 3 jenderal inilah yang diculik yang diculik di rumah kediamannya dan ditembak juga di rumah kediaman. Jadi yang 3 ditembak di rumahnya, terus yang 4 diculik dalam keadaan hidup, dibawa ke desa Rumpabaya, disiksa dan dibunuhnya di ruang penyiksaan. Ya, itu yang 3 tindak di Ahmad Yani, MT Haryono, di Panjaitan, itu yang ditembak di rumahnya. Terus yang 4 sampai yang 7 itu diculik dalam keadaan hidup. Ya, dari rumah kediamannya dibawa ke desa Rumpabaya, dimasukkan ke dalam rumah penyiksaan, disiksa satu persatu. Di antaranya siapa saja? Itu Jenderal S. Parman yang keempat. Yang kelima
Jenderal R. Suprapto. Baru yang keenam Jenderal Sutoyo. Nah, kalau yang satu lagi, yang ketujuh ini bukan jenderal, karena pada waktu itu jenderal yang satu lolos dari penculikan, yaitu kira-kira siapa? Nah, Jenderal Abdul Haris Nasution itu yang lolos dari penculikan. Nah, sekarang gantinya ajudannya, yaitu Letnan 1 Bir Adrianus Tendian. Itulah nama-nama pahlawan revolusi yang gurunya dianiaya oleh gerakan G30 SPKI. Nah, kalau di Indonesia nama-nama pahlawan revolusi semua ada berapa? 7 itu yang ada dimasukkan ke dalam sumur nih, pahlawan 7 nih, ya, yang dimasukkan ke dalam sumur. Tapi kalau di Indonesia nama-nama pahlawan revolusi semua ada 10. Yang 2 kejadiannya di Yogyakarta, ya. Ini yang terjadi pada tanggal 2 Oktober, terus jenazahnya diketemukannya pada tanggal 21 Oktober 1965. Setelah diketemukan, tinggal baju sama tulang. Dagingnya habis karena dimasukkan ke dalam kolam, entah itu makan ikan atau binatang lain. Di antaranya siapa saja yang 2 pahlawan itu, yaitu yang terdelapan yaitu Kolonel Katamso. Kolonel Katamso. Terus yang ke-9-nya Letkol Sugiono. Ya, Letkol Sugiono. Nah, yang ke-10 ini yang terjadi di Jakarta Pusat, yaitu Polisi KS Tubun. Ya, Polisi KS Tubun. Itulah nama-nama pahlawan revolusi yang ada di Indonesia, yang gugurnya dan dianiaya oleh gerakan G30 SPKI. Kemudian di Ring 1 juga ada 3 rumah bersejarah. Ya, itu tempat kejadian-kejadian pada waktu itu. Yang pertama yaitu rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan pemiliknya Bapak Bambang Harjono. Kemudian rumah tersebut pada waktu itulah dipakai buat sekolah SR. Tetapi pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah tersebut dijadikan ruang penyiksaan dan pembunuhan. Oleh siapa? Yaitu oleh gerakan G30 SPKI. Siapa penyiksaan yang dibunuh? Yaitu 4 pahlawan yang diculik dalam keadaan hidup di rumahnya, dibawa ke desa Surabaya, dimasukkan ke dalam rumah, satu persatu baru disiksanya. Setelah tempat kejadian akan nanti saya terangkan lebih detail. Lalu yang kedua, rumah pos komando. Rumah pos komando pemiliknya Bapak Bambang Harjono. Nah, rumah tersebut dijadikan ruang rapat. Sebelum penculikan pemberontakan dimulai, dirapatkannya di rumah beliau, yaitu Bapak Edi Sueb. Tuh, pemiliknya Bapak Edi Sueb. Rumah yang ketiga yaitu rumah dapur umum, pemiliknya Ibu Amro. Rumah tersebut itulah akan dijadikan tempat memasak. Oleh siapa? Itu oleh Gerwani. Apa itu Gerwani? Gerakan Wanita Indonesia, yang tugasnya menghibur bapak-bapaknya sambil joget sambil nyanyi lagunya Genjer-Genjer. Nah, itu ada yang belum lahir, lagu Genjer-Genjer itu apa? Nanti di rumah bisa nanya sama mbah ya. Mbahnya tanya, Pak, lagu Genjer-Genjer itu lagunya gimana, Pak? Nah, itu nanti bisa tanya sama mbah. Terus satu lagi, asal-usul sumur maut. Asal-usul sumur maut yaitu ya sumur biasa dengan kedalamannya 12 meter, sedangkan diameternya ada 75 cm. Sumur tersebut setiap harinya digunakan
yaitu 7 pahlawan, yang 3 ditembak di rumahnya, yang 4 disiksa dan dibunuh di rumah tersebut. Dimasukkan satu persatu dengan cara kakinya diangkat, kepalanya duluan, semua dituliskan. Setelah itu baru dihujani peluru, ditembak kembali untuk meyakinkan meninggal semua. Nah, baru duduk dalam tangan, duduk dalam nafas, duduk dengan tanda kembali, baru ditanemin pohon pisang untuk menghilangkan jejak supaya tidak mudah diketemukan. Namun demikian, yang namanya kejahatan lambat atau cepat kalau diketemukan. Nah, tanggal 1 dimasukkan ke dalam sumur, tanggal 3 diketemukan. Yang menemukan pertama kali yaitu siapa? Pak Polisi Sukitman. Ya, Pak Polisi Sukitman. Karena waktunya sudah 9 malam, pada waktu itu belum ada penerangan lampu listrik, jenazahnya diangkat pada tanggal 4 yang disaksikan oleh Jenderal Soeharto. Pada waktu itu beliau belum menjabat presiden, masih menjabat Pangkostrat. Nah, tanggal 4 jenazahnya diangkat, dibawa ke rumah sakit, baru diotopsi. Kemudian pada tanggal 5 pada pagi hari diadakan upacara. Upacaranya apa? Upacara yaitu pemberangkatan jenazah atau penghormatan terakhir. Setelah acaranya upacaranya selesai, baru diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, tempat peristirahatan yang selama-lamanya atau yang abadi. Itulah cerita dari pengantar saya. Barangkali ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, nah ini otomatis benar semua ya Pak. Ada yang non muslim. Nah, yang non muslim nanti doanya menyesuaikan di tempat ibadahnya. Kalau yang muslim kita bacakan suratul Al-Fatihah buat kirim arwah-arwah beliau selamat, kita mendapatkan barokahnya ya. Yo, kalau yang setuju, karena ini adanya di hati. Yuk mari kita bacakan suratul Fatihah. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ganti lagi gayanya. 3, 2, 1. Oke. Gimana? Jangan pukul dulu untuk putranya kalian. Pagi. Selamat pagi. Masih adakah semangat di matamu? Ada. Masih adakah semangat di dadamu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Pancasila. Salam dari Pancasila adalah kita. Pancasila. Salam dari Pancasila adalah kita. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Spensa. Spensa. Salvator Majenang.
rasaku sik padha ora beda orang liya sing tak karep kowe ana ngancani saiki wis beda kok angel men ditata terlebih dahulu ya, fokus kamera Mas Gepeng, fokus kamera, foto biasa terlebih dahulu, foto biasa terlebih dahulu, tangannya ke bawah semua. Yuk, 1, 2, 3, tahan, 3, 2, 1, yuk, ganti gaya bebasnya mana? 1, 2, 3, 2, 1, cukup. Tinggal sesi video, pengambilan video. Nanti kalau saya katakan di mana kita jawab di Universitas Negeri Jakarta. Begitu, nggih? Yo. Salvatur. Ya, nanti terakhir Salvatur biasa seperti biasa. Yuk, Bannernya. Bannernya, oke. Siap pengambilan video. Fokus kamera. 1, 2, 3. Spensa. Spensa. Di mana kita? Di mana kita? Salvatur Majenang. Sahabat dekat wisata ada. Yuk, kita ulangi. Yang lebih semangat lagi. Yang lebih semangat lagi. Spensa. Di mana kita? Di mana kita? Salvatur Majenang, sahabat dekat wisata Anda. Yuk kasih tepuk tangan yang meriah. Suara rekamannya dari sebelah sini, pintu gapuranya ini akan terbuka, di dalamnya ada teks
dengan mengatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai kemudahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara ketat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini ada teks proklamasi tapi bukan yang asli, walaupun bukan yang asli tetap dilindungi oleh kaca anti peluru. Ini kaca anti peluru, jadi nggak bisa ditembak dan dicuri. Teks proklamasi yang asli itu ada dua. Yang pertama disebutnya konsep, dia masih tulisan tangan asli Bapak Soekarno. Masih ada 2 kali coretan disimpan di Gedung Arsip Negara Jalan Ampera, Cilandak, Jakarta Selatan, namanya Gedung Antri. Nah, yang kedua, ketikatnya Bapak Sayuti Melik disimpan di Istana Merdeka. Ini adalah kopiannya yang sudah diperbesar 4 kali lipat. Dan ini dilindungi juga oleh ukiran kepala barong terbuangnya dari perunggu lapis emas. Untuk pintu gapura sama ukiran kepala barong ini berat perunggunya adalah 4 ton atau 4.000 kg. Di dalam ruang kemerdekaan ini kita mengandung emas dengan total emas 22 kg. Yang mengandung emas hanya 3 sisi aja. Ukiran kepala barong Garuda Pancasila di sisi sebelah sana dengan berat perunggunya 3.500 kg dilapis emas. Satu lagi sebelah sini peta Indonesia perunggu lapis emas. Yang tidak dilapis emas sisi timur bagian sebelah sana ada peti besar. Itu vitrin namanya, tempat penyimpanan duplikat bendera pusaka yang setiap tahunnya benderanya dikibarkan oleh anggota Paskibraka saat 17 Agustus. Sampai di sini ada yang mau bertanya tidak seputaran dengan Monas? Cukup? Kalau cukup berkeliling dengan Mbak Wida ya. Nanti kita sama di luar. Ya. Yuk, Mbak, bebas, suruh bebas. Oke, ya sekarang tangannya ke atas sebelah kanan semuanya nunjuk ke kanan. 1, dengan tangan kanan mas, di atas kepala temannya mbak, di atas kepala temannya, jangan menghalangi muka temannya yang cantik, jangan dihalangi ya. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3, nunjuk ke arah kiri, dengan tangan kiri di atas kepala temannya. Begini. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3, oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Masa. Semangat kita. Semangat kita. Salvator Majenang. Siêu wah kik ngosa wirang siêu Rido Bantul Mas Den jam 11 wengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti nglarani. Mas Denny aku kadung sayang, kadung kadang-kadang lungamu dadi traumaku. Ngene men kisah bujangku.
Tenggelam jiwaku dalam angan, tersesat hilang dan tak tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hadir coba bawa bahagia ketika ku masih mati rasa, karena dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga